al-fiqhil muyassar, fikih al-muyassar, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah mandi wajib, ya. Yang mana mengusap di atas khuf telah selesai, alhamdulillah, kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, fil ghusli wa fihi masail. Kalau ghusli ini artinya membasuh. Kalau pakai dhammah wainnya fil ghuslun. Nah, ini kalau pakai dhammah wainnya ini maknanya mandi wajibnya. Tadi ghusli fathah wainnya ini maknanya membasuh, ya, mencuci. Fil ghusli, dalam hal bab yang ketujuh ini adalah pembahasan dalam hal mandi, yakni mandi wajib, ya, dan lainnya. Wa fihi masailu, di dalamnya ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Maknanya al-ghuslu lughatan, pakai ghain, pakai huruf ghain yang berharokat dhammah. Ghuslu, bukan ghuslu, ya, ghuslu. Al-ghuslu lughatan, mandi secara bahasa, ya, ghuslun, ya, atau ghuslan. Ini secara bahasa dia adalah masdar, ya, dari min ghusli syai', dari membasuh, mencuci sesuatu. Min ghusli syai', yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan, ya, yang maknanya secara bahasa adalah wa huwa tamami ghuslil jasadi kullihi. Maknanya adalah secara bahasa kesempurnaan mencuci atau membasuh tubuh seluruhnya, ya, atau membasuh tubuh secara sempurna. Ini makna al-ghuslu, ya, mandi secara bahasa, ya, membasuh tubuh secara sempurna. Ini mandi secara bahasa, ya, membasuh tubuh secara sempurna. Wa maknahu syar'an, maknanya secara syariat, dalam tinjauan syariat. Tadi makna dalam terminologi bahasa, ini makna yang kedua adalah secara syariat, yaitu ta'mimul badani bil ma', yaitu membasuh tubuh dengan air. Ta'mim ini membasuh secara sempurna, menyeluruh, ya, tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Barang sedikit pun harus terkena air sehingga mandi wajibnya sah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mandi wajib, rupanya ada bagian tubuhnya yang luput dari siraman air, ini nggak sah. Ulangi lagi, ini tidak bisa mengangkat hadas besarnya. Karena maknanya secara syariat adalah ta'mimul badani bil ma', ya, membasuh tubuh secara umum, artinya secara sempurna, seluruh bagian tubuh itu terkena air, kecuali memang dia sakit, misalkan habis operasi ada bagian yang tidak boleh terkena air, maka dalam kondisi itu dia tayamum saja, ya, nggak usah mandi, karena memang dia ada uzurnya. Aw isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan, atau penggunaan air yang tahur, yang suci lagi mensucikan, ya, pada seluruh bagian badan. Dia gunakan untuk mandi, menyirami, membasuh seluruh bagian badannya dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Ini syaratnya, ya, harus air suci yang mensucikan, bukan air yang sekedar suci, ya, namun tidak bisa mensucikan seperti air teh. Air teh ini air juga suci, dia boleh diminum, namun tidak bisa digunakan untuk mengangkat, menghilangkan hadas, ya. Ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus. Wa ala wajhi ta'abbudi lillah, dan dalam
beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mandi secara syariat. Menggunakan air yang suci lagi mensucikan, dibasuhkan ke seluruh tubuh dengan cara tertentu sesuai dengan sunnah Rasulullah, kemudian dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada niat. Ini yang membedakan dengan mandi biasa. Kalau jemur mandi biasa nggak ada niat, nah ini tidak bisa mengangkat hadas besar. Harus ada niatan dari hati kita sebelum kita mandi dengan rangka untuk menghilangkan serta mengangkat hadas besar. Yang kedua, yang pertama maknanya, baik itu dalam tinjauan bahasa maupun dalam istilah syariat telah kita bahas. Asali yang kedua adalah hukumnya mandi itu apa? Maka kata beliau, wal ghuslu wajibun idza wajada sababa liwujubihi. Hukumnya wajib mandi apabila dia mendapati sebab yang mewajibkan untuk mandi. Apa sebabnya mewajibkan untuk mandi itu? Ya, yang pertama apabila keluarnya mani. Kalau mazi tidak, dia ada mani, ada mazi ya. Kalau mani itu adalah air yang keluar dengan ya syahwat, kemudian keluar dalam jumlah yang cukup banyak dengan cara menciprat ya. Kalau mandi tidak, dia dalam keadaan syahwat juga namun dalam jumlah yang sangat sedikit dan keluarnya tanpa dorongan ya, tanpa cipratan. Nah, ini beda antara mandi dengan mandi. Kalau mandi yang keluar ini tidak mewajibkan mandi wajib. Nah, beda dengan mandi. Kalau mandi harus mandi wajib pelakunya. Iya. Kalau wadi juga ya air yang keluar waktu buang air kecil ya. Nah, dan ini juga tidak mewajibkan mandi wajib, cuman dia berhadas kecil ya, dia basuh kemudian berwudu, insyaallah hilang hadas kecilnya. Jadi yang mewajibkan seorang mandi wajib adalah keluar mani. Kemudian yang kedua jima ya, jima antara suami istri ya, meskipun tidak keluar mani wajib dia mandi wajib, apalagi keluar mani ya, wajib dia mandi wajib untuk mengangkat hadas besar yang tersebut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Al-Maidah ayat yang ke-6. Apabila kalian dalam keadaan junub berhadas besar, kata Allah, maka sucikanlah, bertoharohlah, yakni dengan mandi wajib apabila dia adalah hadas besar. Wal ahaditsul lati warada biha kaifiyatul ghusli an adadin min as-sahabah naqlan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubiha wa sayati tarfun minha qariban insyaallah. Dan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya tentang tata cara mandi wajibnya Nabi dari sebagian beberapa para sahabat yang dinukilkan dari Rasulullah SAW menunjukkan atas wajibnya mandi wajib tersebut akan datang ya bahagian daripada hadis tersebut ya, insyaallah. Jadi akan ada nanti pembahasan khusus di bab ini, di bab mandi wajib ini tentang kaifiyah tata cara mandi wajibnya Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Asalis yang ketiga, mujibatuhu, perkara yang mewajibkan mandi wajib. Apa saja perkara yang dengannya menyebabkan kita wajib mandi wajib, harus mandi wajib. Apa hal yang menyebabkan seorang harus mandi wajib? Nah, ini wa yajibu ghuslu li asbabil atiyah, wajib seorang mandi wajib karena sebab-sebab berikut ini. Ini yang telah kita singgung tadi sedikit ya. Al-awwal, yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi,
keluarnya air mani dari tempat, dari makhrajnya, ya, dari tempat keluarnya, ya. Kalau keluar air mani, ya, maka wajib mandi wajib. Wa yashtaritu an yakuna difqan. Nah, syaratnya air itu dia keluar dengan cara memuncrat, gitu kan. Bila betul, ya, dengan kenikmatan. Jadi pas keluarnya itu, ya, seorang merasakan nikmat enak, ya, ini tanda itu mani yang keluar, gitu. Min zakarin aw unsa, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan perempuan, ya, juga terkena, ya, mengeluarkan mani juga, ya. Mungkin istilah kedokterannya ofum, ya, ya, cairan ofum, wallahu a'lam, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau seandainya kalian junub maka bersucilah, yakni dengan mandi wajib bila dia hadas besar. Wa liqaulihi sallallahu li Ali, dan juga berdasarkan sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, idza fatahtal ma'a faghtasil, ya, apabila telah keluar air, yakni keluar air mani kata Nabi, ya, maka mandi wajiblah. Lihat, ini hadirin yang sudah Allah, dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Malam yakun na'iman, ini syarat bagi orang yang tidak tidur. Jadi orang yang keluar mani dan dia tidak dalam keadaan tidur, disyaratkan air mani itu keluar dengan cara muncrat dan dengan kenikmatan, ya, artinya dinikmati oleh orang itu, ya, kecuali dia tidak tidur dan yang selainnya. Maka kalau orang itu tidur, maka tidak disyaratkan nikmat lezat, ya, lezat ketika keluarnya maninya. Karena orang tidur, ya, kalau keluar mani mungkin mimpi dia, ya, mimpi basah lain sebagainya, dan keluar maninya itu wajib dia mandi wajib, meskipun dia tidak merasakan kelezatan ketika keluarnya mani tersebut. Li'anna na'ima qad la yahissu bihi, karena orang yang tidur itu terkadang tidak merasa, ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila al-mar'ati husnun idza talamat, dan berdasarkan pernyataan daripada Nabi ketika beliau ditanya apakah wanita itu diwajibkan mandi apabila ihtilam, apabila mandi basah. Ini menunjukkan apa? Wanita terkadang juga mengalami mimpi basah, gitu. Karena Nabi ditanya oleh salah seorang wanita di masa beliau, apakah wajib atas wanita apabila mimpi basah, ya, untuk mandi wajib? Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Namun syaratnya, kata Nabi, iza ra'atil ma'a, apabila wanita itu melihat air, artinya apabila keluar air maninya, maka wajib dia mandi. Sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya seorang itu mimpi basah, dia mimpi, ya, mimpi yang begituan ketika tidur, namun ternyata ketika bangunnya tidak didapati air mani di celananya, apakah wajib dia mandi? Tidak. Nah, ya, tidak wajib dia mandi wajib, ya, karena apabila syaratnya orang yang mimpi basah itu wajib mandi wajib ketika dia melihat maninya keluar, ya, dengan basahnya celananya ketika dia bangun, itu baru mandi wajib. Kalau syaratnya sekedar mimpi saja namun tidak keluar mani, maka tidak wajib baginya mandi wajib. Ini. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang wajib mandi wajib itu tadhibu hasyafati dzakar kulliha au qadriha fil farj. Orang yang melakukan hubungan suami istri, maka kepala zakarnya, ya, ini tenggelam di kemaluan istrinya, ya. Ketika sudah tenggelam seperti itu, dia tenggelam, ya, batasan tenggelamnya itu dan kepalanya itu semuanya, ya,
yang tenggelam ya, ini maka wajib dia mandi wajib. Namun pertanyaannya ya, kalau seandainya cuma disentuh saja gimana Ustaz? Namun enggak tenggelam ya, maka kata ulama ini enggak wajib mandi wajib dia. Nah ini harus tahu ya, syaratnya itu adalah dia tenggelam ya. Ya ini memang harus kita bahas karena memang menyangkut zina atau tidaknya. Zina besar, zina itu dibagi dua. Ada zina besar dan zina kecil. Yang zina besar itu apa? Apabila kemaluan dari laki-laki itu tenggelam ya. Batasannya itu adalah kepala itu tenggelam ya. Tapi kalau hanya menyentuh sedikit, ini tidak dikatakan zina besar, namun zina kecil gitu. Begitu juga ketika mandi wajib kapan? Diwajibkan ketika seorang berhubungan badan apabila tenggelam kepalanya itu minimal ya. Namun kalau tenggelam semuanya, ini tentu lebih mewajibkan dia kalau suami istri ya. Kalau suami istri dia untuk mandi wajib. Wa illam yahsul inzal bila hail, meskipun ya tidak keluar maninya ketika berhubungan suami istri itu. Namun kalau seandainya telah masuk ya, maka wajib dia mandi wajib meskipun tidak keluar maninya ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Liqaul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, "Idza jalasa baina sya'biha al-arba'", ya apabila seseorang duduk di antara empat potongan tubuhnya, ini adalah kiasan ya, yakni jima maksudnya. Wa masal khitan dan kemaluan laki-laki masuk kepada ya, maka wajibal ghuslu, maka wajib seorang itu mandi wajib ya. Lakin la wajibul ghuslu fi hadhil halah ila ala ibni ashri atau binti tis'in fama fawqa. Akan tetapi kata beliau, tidak wajib mandi pada kondisi ini kecuali yang melakukannya adalah anak yang telah berusia 10 tahun. Jadi kalau seandainya melakukan perbuatan asusila anak kecil misalnya, laki-laki yang di bawah umur 10 tahun ya, maka menurut pendapat ulama belum wajib mandi baginya karena dia masih kecil ya, dan dia belum mendapat dosa karena belum balik. Yang dapat dosa siapa? Orang tuanya. Kenapa nggak dididik anaknya? Kok melakukan tindakan asusila seperti itu? Jadi kata beliau, kalau seandainya anak kecil yang berusia di bawah 10 tahun melakukan perbuatan tersebut, nggak wajib mandi baginya. Atau ya anak yang berusia, anak perempuan yang berusia 9 tahun yang belum balik ke bawah ya, 9 tahun ke bawah gitu, maka belum wajib baginya mandi wajib apabila dia itu balik ya. Namun yang berdosa orang tuanya karena dia belum dapat dosa karena belum balik ya, orang tuanya yang dapat dosa. Kenapa sekarang kan banyak auzubillah min dzalik ya, sekarang ini perbuatan dosa, kemaksiatan, asusila dan lain sebagainya ya, akibat ya diantaranya kurang perhatiannya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang ketiga perkara yang menyebabkan mandi wajib itu Islamul kafir walau murtad ya, Islamnya orang kafir atau kembali Islamnya orang murtad. Nah, jadi orang yang masuk Islam mu'alaf ya harus mandi wajib ya, wajib dia mandi wajib. Dalilnya mana? Lihat Nabi ya, karena Nabi amar Qais bin Asim, karena Nabi pernah memerintahkan Qais bin Asim hina aslama, ketika masuk Islam, an yaktasila untuk mandi wajib. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, kemudian dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalilnya adalah dalil kisah ketika Nabi memerintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ketika masuk Islam, ya kan, mereka mandi wajib. Nah,
Kemudian yang keempat, inqita'u damal haidhi wan nifas, ya, ketika suci dari haid dan nifas wanita, ya, ketika telah terputus darahnya, telah suci dia, maka supaya dia suci setelah nifas atau setelah haid itu dia wajib mandi, wajib untuk menghilangkan hadas besarnya selama ini ketika dia terkena haid, dalam masa haid atau dalam masa nifas. Di hadis Aisyah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi pernah berkata kepada anaknya Fatimah, kepada Fatimah, bukan Fatimah anak beliau, ya, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, kata Nabi, idza aqbaltil haidha, ya, fada'is salata, wa idza adbarti faghtasili wa salli, wa idza aqbalatil haidatu fada'is salata, wa idza adbarat faghtasili wa salli. Apabila, ya, engkau lagi dalam masa haid, maka tinggalkanlah salat. Namun kalau seandainya masa haid telah pergi, artinya telah berlalu, maka mandilah, yakni mandi wajib terlebih dahulu, kemudian salatlah. Wan nifasu kal haid bil ijma', dan nifas ini hukumnya seperti orang yang terkena haid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kelima yang mewajibkan seorang mandi wajib adalah orang yang wafat, kecuali orang mati syahid. Nah, orang mati syahid ini tidak diwajibkan dimandikan, ya. Kalau orang yang bukan mati syahid ini wajib dimandikan. Bahkan hukum wajibnya fardu kifayah bagi orang yang hidup, kan gitu. Ya, dia dimandikan, bukan mandi sendiri orang mati, dia dimandikan, ya. Kalau dia mandi sendiri nanti orang pada kabur, ya. Pintar pula orang mati ini bisa mandi sendiri, ya. Jadi wajib dimandikan orang yang wafat itu, kecuali orang mati syahid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ghusl ibnatihi Zainab hina tuwfiyat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, ketika memandikan anak perempuan beliau Zainab, ya, Zainab anak Nabi, hina tuwfiyat, ketika meninggal dunia Zainab anaknya Nabi, maka Nabi mengatakan irsilnaha, ya, tolong kalian wahai para wanita mandikan dia Zainab itu. Wa qala fil muhrim, dan berkata Nabi, ya, tatkala itu kepada orang-orang yang sedang ihram, memakai pakaian ihram, ya, dan waktu itu meninggal, ya, irsiluhu bima'in wa sidrin, ya, mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr, ya, daun bidara, ya. Wadzalika ta'abbudan, inilah bentuk peribadahan kepada Allah dari mandi tersebut. Li'annahu law kana hadatsin lam yartafi maqa'i sababihi, karena sesungguhnya kalau seandainya dia terkena hadas, maka hadas itu tidak akan terangkat, ya, ma'abaqai sababihi, dengan adanya sebabnya, yaitu sebabnya seperti mandi, seperti meninggal, ya kan, masuk Islam, mu'allaf, ya, masuk Islam dari kafirnya, hadasnya masih berhadas orang itu, maka hadas ini tidak akan terangkat kecuali, ya, diangkat dengan mandi wajib, ya. Maka suatu hadas tidak akan terangkat, ya, apabila sebabnya masih ada, maka sebabnya itu diangkat dengan mandi wajib. Nah, inilah 5 perkara yang menyebabkan seorang itu wajib mandi wajib, ya, harus mandi wajib. Ini sebab diwajibkan yang mandi wajib, perkara-perkara yang harus kita ketahui, ya, yang menyebabkan seorang itu harus atau wajib mandi wajib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada masalah yang ke-12,
Dua, yaitu tentang bagaimana cara mandi wajib yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita telah jam 11 lewat, ya, maka kami cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.